Nah, kita masuki yang pertama, yaitu metode ekspositori. Metode ekspositori ini sebenarnya dapat dikatakan metode yang klasik ya. Karena apa? Metode ini tuh berfokus pada guru atau berfokus pada pendidik, di mana pendidik menjelaskan materi dan memberikan contoh soal kepada murid agar murid lebih paham. Nah, dalam metode ini ada 4 tahapan. Yang pertama ada tahapan persiapan, kemudian ada tahapan penyajian, ketiga ada tahapan korelasi, kemudian yang keempat itu ada tahapan menyimpulkan. Nah, materi yang dibawakan pada kelompok 9 hari ini adalah materi tentang bangun ruang. Tahapan yang pertama yaitu tahapan persiapan. Nah, tahapan persiapan ini guru harus memikirkan bagaimana dia bisa menyusun materi dengan sebaik mungkin. Contohnya untuk bangun ruang, mungkin dia harus mempersiapkan pengertian bangun ruang, kemudian jenis-jenis bangun ruang, kemudian sifat-sifat bangun ruang ini apa saja, kemudian ciri-ciri bangun ruang ini apa saja, dan yang berkaitan dengan bangun ruang. Nah, kemudian selain itu guru atau pendidik juga lebih baik, alangkah baiknya untuk mempersiapkan alat peraga juga. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalnya alat peraga kita itu terbatas di sekolah ataupun kita juga tidak memiliki alat peraga yang cukup untuk kita mengajar, kita bisa memanfaatkan barang-barang yang ada. Contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini. Balok dan kubus. Nah, kemudian tahapan kedua yaitu penyajian. Nah, usahakan kita serileks mungkin untuk menjelaskan di depan kelas agar materi itu tersampaikan dengan baik dan siswa-siswa itu mengerti. Nah, selain kepadatan dari materi, kita juga membutuhkan yang namanya bahasa matematika yang baik, kemudian artikulasi yang jelas, kemudian lagi penampilan kita juga harus menarik gitu. Kemudian untuk tahapan yang ketiga yaitu tahapan korelasi. Nah, kita harus bisa membandingkan atau menyangkut pautkan materi kita, yaitu materi bangun ruang ini dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya, seperti kelas kita nih anak-anak, kelas kita ini berbentuk bangun ruang. Bangun ruang apakah kelas kita ini? Nah, mereka nanti tuh akan menyangkut pautkan yang sudah mereka pelajari dengan yang apa yang kita tanyakan kepada mereka. Mungkin mereka akan menjawab ini adalah kelas yang berbentuk kubus atau berbentuk balok dan masih banyak lagi. Kemudian yang tahap keempat yaitu adalah tahap menyimpulkan. Nah, kita sudah menyampaikan, kemudian kita sudah memberikan korelasi hubungan dari pelajaran kita hari ini dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian kita menyimpulkannya dengan menanyakan kembali, bisa menanyakan kembali kepada mereka apa yang bisa mereka dapat dari pelajaran kita hari ini. Pada metode latihan real and practice terdapat 5 tahapan. Yang pertama yaitu tahap perencanaan, yang kedua yaitu tahap pelaksanaan tindakan, yang ketiga yaitu tahap pelaksanaan pengamatan dan evaluasi, yang keempat yaitu tahap refleksi, dan yang kelima yaitu pengaplikasiannya. Pada tahap perencanaan, guru harus mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan pembelajarannya nanti. Yang pertama, guru harus mempersiapkan RPP. Nah, pada contoh kali ini, materi yang diambil adalah bangun ruang, maka guru harus menyesuaikan RPP-nya mengenai materi bangun ruang. Yang kedua, guru juga harus menentukan instrumen penilaian yang akan digunakannya nanti. Yang ketiga, sebelum melakukan pembelajaran, guru juga terlebih dahulu harus mempersiapkan absensi siswa. Dan yang gak kalah pentingnya dalam metode ini adalah guru harus mempersiapkan latihan soal-soal yang akan diberikan kepada siswanya setelah selesai melakukan pembelajaran.
Dalam pembuatan soal, guru juga harus memperhatikan tujuan-tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Dan juga yang terpenting adalah guru juga harus mempersiapkan media apa yang akan digunakannya ketika proses pembelajaran yang akan berlangsung. Sebagai contoh, dalam materi bangun ruang, seorang guru bisa menggunakan media PowerPoint. Nah, karena kita menggunakan PowerPoint, maka alat yang dibutuhkan juga berupa laptop serta proyektor. Tahap selanjutnya adalah tahap pelaksanaan tindakan. Nah, pada tahap ini, guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh siswa. Kemudian, guru juga harus menyampaikan indikator pembelajaran. Nah, setelah guru menyampaikan semuanya terhadap siswanya, maka guru pun memulai proses pembelajaran. Nah, guru menyampaikan materi bangun ruang menggunakan media yang telah disediakannya, yaitu misal contohnya adalah PowerPoint. Maka guru menyampaikan materi pelajaran menggunakan PowerPoint yang telah disediakannya. Setelah guru menyampaikan materi, selanjutnya guru memberikan dorongan kepada siswa agar siswa mau melaksanakan soal latihan yang diberikannya dengan catatan mengerjakannya sendiri, tidak boleh bekerja sama dengan teman yang lainnya. Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan pengamatan atau evaluasi. Nah, di sini seorang guru melakukan observasi pengamatan dengan cara memberikan latihan soal guna mengukur kemampuan atau taraf keberhasilan siswa setelah melakukan materi atau kegiatan pembelajaran yang telah diajarkan oleh guru. Nah, kegiatan ini sebagai siklus akhir dari proses pembelajarannya. Pada tahap ini, guru tidak hanya mempertimbangkan tingkat kesukaran soal yang akan diberikan kepada siswanya, namun guru juga mempertimbangkan waktu yang hendak diberikan kepada siswanya. Tahap selanjutnya adalah tahap refleksi. Nah, pada tahap ini, guru menganalisis data yang diperoleh atau data hasil dengan cara menganalisis kelebihan atau kekurangan dari proses pembelajaran yang dilakukannya. Sehingga pada tahap ini sebagai acuan untuk guru dalam melaksanakan siklus pembelajaran selanjutnya gitu. Misalkan ada kekurangannya, guru jadi tahu kelemahannya itu ada di mana. Dan tahap yang terakhir adalah tahap pengaplikasian. Pada tahap ini, guru memberi kebebasan kepada siswa dalam memikirkan apa sih kaitannya materi bangun ruang dengan kehidupan sehari-hari. Nah, di sini para siswa akan mencoba untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan pada bangun ruang ini, contoh pada bangun ruang adalah tabung. Maka siswa akan mencoba mencari aplikasinya ke dalam kehidupan. Yang ketiga, metode discovery atau metode penemuan adalah metode mengajar yang mengatur pembelajaran sedemikian rupa sehingga peserta didik memperoleh pengetahuan yang sebelumnya belum diketahui peserta didik tersebut. Tidak berupa informasi, sebagian atau seluruhnya ditemukan oleh peserta didik tersebut. Dalam metode discovery ini ada 6 tahap, yaitu yang pertama, tahap stimulus atau rangsangan. Tahap ini biasanya diberikan oleh guru setelah pembuka atau pendahuluan proses pembelajaran. Stimulus ini diberikan kepada peserta didik agar peserta didik lebih semangat dalam mempelajari materi yang akan dipelajari. Contohnya seperti ini. Pernahkah anak-anak melihat bentuk dadu? Bagaimana bentuknya? Bentuknya adalah seperti bentuk kubus. Kubus adalah salah satu dari bentuk bangun ruang. Nah, dari situ kita bisa dapatkan bahwa materi yang akan dipelajari oleh peserta didik tersebut adalah mengenai bangun ruang. Yang kedua, tahapnya adalah identifikasi masalah. Misalnya, seorang guru memberikan gambar 2 bentuk benda, yaitu kubus dan balok. Nah, seorang guru tersebut akan memberikan pertanyaan kepada peserta didiknya, yaitu apa bentuk dari kedua benda tersebut? Bisakah kalian membedakan kedua bentuk benda tersebut? Yang ketiga adalah tahap mengumpulkan data. Biasanya guru akan membentuk kelompok pada setiap peserta didiknya untuk melakukan percobaan. Misalnya, setiap kelompok harus melakukan percobaan untuk menentukan luas permukaan dari kubus dan balok.
Yang keempat yaitu tahap mengelola data, dilakukan dengan mendiskusikan hasil percobaan yang dilakukan peserta didik dan dikumpulkan dalam bentuk laporan. Yang kelima, tahap verifikasi data. Data yang dikumpulkan atau hasil dari diskusi kelompok dikumpulkan dalam bentuk laporan atau presentasi yang kemudian disajikan pada kelompok lainnya. Yang keenam, yaitu penarikan kesimpulan. Guru dan siswa bisa mengetahui makna dari materi bangun ruang atau apa saja sih manfaat yang bisa diambil dari materi yang dipelajari tersebut. 4. Metode inquiry. Metode inquiry adalah metode yang menekankan peserta didik untuk berpikir kritis dan analitis untuk mencari serta menemukan pengetahuannya sendiri. Ada 6 tahapan dalam metode inquiry. Yang pertama, orientasi. Pada tahap ini adalah tahap yang sangat penting karena guru dituntut untuk menciptakan suasana kondusif atau yang menyenangkan pada saat proses pembelajaran. Pada tahap ini, guru dapat memberitahukan peserta didik mengenai materi dan tujuan yang akan dicapai. Misal, pada materi bangun ruang dan tujuan yang akan dicapai setelah mempelajari bangun ruang tersebut. Yang kedua, merumuskan masalah. Nah, pada tahap ini, peserta didik diarahkan kepada suatu masalah yang memerlukan pemecahan. Nah, masalah yang disajikan bisa berbentuk teka-teki, sehingga peserta didik tertantang untuk mencari tahu apa yang terjadi, serta merumuskan pernyataan atau pertanyaan yang kelak akan dijawabnya sendiri. Seperti pada pertanyaan untuk mengenai luas dari permukaan balok atau luas dari permukaan kubus. Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Pada tahap ini, peserta didik dituntut untuk mengemukakan suatu hipotesis atau jawaban sementara. Hipotesis belum tentu benar. Untuk itu, seorang guru harus mendorong peserta didiknya untuk tidak takut mengemukakan hipotesisnya. 4. Mengumpulkan data. Pada tahap ini, peserta didik melakukan aktivitas mengumpulkan informasi yang dibutuhkan untuk menguji hipotesis yang dibuatnya. Misal, seorang siswa membuat suatu hipotesis mengenai kubus dan balok pada bangun ruang, maka siswa tersebut harus melakukan aktivitas untuk mencari atau mengumpulkan informasi mengenai hipotesis yang dibuatnya, yaitu kubus dan balok pada bangun ruang. 5. Menguji hipotesis. Dari data yang terkumpul, selanjutnya digunakan untuk melakukan pengujian terhadap hipotesis tadi, sehingga akan dapat dibuktikan apakah hipotesis tersebut benar atau salah. 6. Merumuskan kesimpulan. Pada tahap ini, peserta didik dituntut untuk mendeskripsikan temuan yang telah diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis, sehingga dapat mencapai kesimpulan yang akurat.